Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Danifah dengan NIM akhir 65 nomor urut 11. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Biologi Umum. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik metabolisme makhluk hidup. Lalu yang pertama, apa sih metabolisme itu? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat selular. Menurut bentuk perubahannya atau arah lintasannya, metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme dan katabolisme. Kedua arah lintasan metabolisme diperlukan organisme untuk bertahan hidup. Arah lintasan metabolisme ditentukan oleh suatu senyawa yang disebut hormon dan dikatalisasi atau dipercepat oleh enzim. Lalu, apa sih enzim itu? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan oleh organisme hidup di protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim sendiri mempunyai dua fungsi. Yang pertama, mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama ada apoenzim dan koenzim. Lalu ada sifat-sifat enzim. Kita membahas ada 4 sifat enzim. Yang pertama adalah enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, enzim tidak terpengaruh pada reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Yang keempat, kerja katalis enzim sangatlah spesifik. Oke, mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori gembok dan kunci. Menurut teori ini, suatu enzim yang bekerja untuk satu jenis substrat yang berkaitan dengan sisi aktif. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Yang kedua ada model induksi pas. Menurut model ini, aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada faktor temperatur atau suhu. Yang kedua ada faktor pH. Yang ketiga ada faktor konsentrasi enzim dan substrat. Yang keempat ada inhibitor. Metabolisme menurut arah lintasannya atau perubahannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme ini adalah pemecahan suatu senyawa kimia kompleks yang energinya lebih tinggi menjadi senyawa sederhana yang energinya lebih rendah. Nah, tujuan dari katabolisme sendiri apa sih? Tujuan dari katabolisme untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi sehingga terbentuk energi panas. Di dalam katabolisme terjadi suatu respirasi. Nah, respirasi tersebut ada dua. Yang pertama ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, dalam reaksi aerob, di sini reaksi aerob melibatkan penggunaan oksigen. Nah, dalam reaksi aerob ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, oksidasi pirufat. Yang ketiga, ada siklus Krebs. Yang keempat, ada rantai transport elektron. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini penguraian gula. Artinya, reaksi pengubahan bahan organik glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di dalam mitokondria. Yang kedua ada oksidasi pirufat. Reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs ada
ada reaksi pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Reaksi ini terjadi di matriks mitokondria. Dalam reaksi oksidasi pirufat ada 3 tahapan. Yang pertama, kelompok karbosil dilepas dari pirufat, terjadi pelepasan karbon dioksida. Lalu NAD+ direduksi menjadi NADH. Lalu yang ketiga, kelompok asetil ditransfer ke koenzim A sehingga menjadi CoA. Pada reaksi ketiga, siklus Krebs ini tempat terjadinya seperti pada oksidasi pirufat, itu di matriks mitokondria. Siklus Krebs ini berlangsung dalam 8 tahap reaksi. Hasil dari siklus Krebs yaitu ada 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Yang keempat, yaitu tahapan terakhir, ada rantai transport elektron. Pada rantai transport elektron terjadi di bagian krista atau membran dalam mitokondria. Pada rantai transport elektron, NADH, dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, oksidasi pirufat, dan siklus Krebs akan membebaskan energi tinggi pada saat pelepasan elektron dan H+. Pada rantai transport elektron, 1 NADH yang mengalami transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan 1 molekul FADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Berikut adalah tabel hasil dari keempat tahapan. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis bertempat di sitoplasma yang membutuhkan glukosa sehingga menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat yang bertempat di matriks mitokondria dengan 2 asam pirufat yang menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Yang ketiga ada siklus Krebs yang bertempat di matriks mitokondria juga yang menggunakan 2 asetil-CoA sehingga menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Lalu yang terakhir, yang keempat ada transport elektron yang bertempat pada membran dalam mitokondria atau krista yang menggunakan 10 NADH dan 2 FADH2 sehingga menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Dari keempat tahapan tadi dapat disimpulkan bahwa keempat tahapan dalam reaksi aerob menghasilkan 36 ATP. Reaksi anaerob ini adalah kebalikan dari reaksi aerob, di mana reaksi anaerob tidak memerlukan oksigen untuk reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Reaksi anaerob disebut juga fermentasi atau cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen maupun rantai transport elektron manapun, atau dengan kata lain tanpa respirasi selular. Di sini ada fermentasi alkohol, di mana pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah. Langkah yang pertama adalah pelepasan karbon dioksida dari pirufat yang diubah menjadi senyawa berkarbon 2 atau asetaldehid. Lalu pada langkah kedua, asetaldehid direduksi menjadi etanol oleh NADH. Reduksi ini meregenerasi suplai NAD+ yang dibutuhkan agar glikolisis berlanjut. Hasil dalam fermentasi alkohol dalam 1 molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat, di mana pirufat direduksi secara langsung oleh NADH untuk membentuk laktat sebagai produk akhir tanpa pelepasan CO2. Fermentasi asam laktat oleh fungi dan bakteri tertentu dimanfaatkan dalam industri pengolahan susu
untuk membuat keju dan yogurt. Berikut adalah langkah-langkah atau daur dalam fermentasi asam pirufat, di mana glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat, lalu asam pirufat langsung direduksi oleh NADH sehingga membentuk asam laktat dan melepas NAD+. Lalu NAD+ masuk kembali ke glikolisis. Anabolisme itu apa sih? Anabolisme adalah proses sintesis atau perakitan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Proses ini memerlukan energi endogen. Nah, katabolisme tadi adalah pemecahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme ini adalah pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Yang pertama ada fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses penggunaan energi matahari untuk metabolisme molekul sederhana, khususnya karbon dioksida dan air, untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Selain pohon, ada organisme yang bisa berfotosintesis, namanya organisme fotosintetik, yaitu alga. Beberapa organisme itu disebut organisme uniseluler seperti Euglena, beberapa prokariota misalnya cyanobacteria dan bakteri umum. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas itu adalah tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga ada spektrum cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang disebut energi radiasi elektromagnetik. Sinar matahari mempunyai spektrum yang sangat luas, mulai dari sinar gamma hingga sinar panjang dari gelombang di bawah 10-3 nanometer hingga gelombang radio di atas 1010 nanometer. Yang selanjutnya ada reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang ini memerlukan cahaya matahari dan terjadi pada membran tilakoid. Caranya, cahaya langsung diserap oleh tanaman lalu diubah dalam energi kimia. Selain penyerapan cahaya, proses penting dalam reaksi terang merupakan mekanisme transport elektron dalam fotosistem, mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Lalu ada reaksi gelap, di mana pada reaksi gelap ini energi kimia akan digunakan untuk mereduksi karbon dioksida dari udara menjadi gula atau karbohidrat. Reaksi dekarbonisasi ini disebut reaksi gelap karena reaksi ini tidak ada hubungannya dengan sinar matahari langsung. Lalu ada asimilasi karbon pada tumbuhan C3, C4, dan CAM atau CAM. Ternyata fiksasi CO2 pada tumbuhan tidak terjadi begitu saja melalui siklus Calvin. Ada mekanisme lain yang disebut siklus C4. Siklus ini melibatkan asam malat dan aspartat atau senyawa C4. Tumbuhan yang melakukan siklus ini telah diketahui dengan tanaman C4 dan CAM. Tanaman C4 berbeda dengan tanaman C3 baik secara anatomi maupun metabolisme fotosintesis. Secara anatomi, tumbuhan C3 mempunyai sel mesenkim, tumbuh baik pada jaringan palisade dan spons. Tetapi sel selubung pembuluh darah pada tanaman C3 kurang berkembang baik dan tidak mengandung klorofil. Sedangkan tumbuhan C4 mempunyai sel selubung pembuluh darah yang berkembang dengan baik. Lalu ada kemosintesis, di mana sintesis kimia dapat didefinisikan sebagai produksi senyawa biologis bahan organik dari senyawa karbon tunggal atau C1 dan nutrisi. Menggunakan energi dihasilkan oleh oksidasi anorganik, misalnya gas hidrogen sulfida amonium, atau molekul organik dalam C1, misalnya CH4 atau metanol. Oke, baik, pemaparan materi kali ini sudah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Iva Denifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.